萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Lebih dari selusin sinar bulan dimasukkan ke dalam batang pohon di sekitarnya dari area kosong di dalam hutan. Cahaya yang mereka pancarkan menyebabkan daerah ini tampak cukup terang. Kabut tebal juga telah tersebar oleh pertempuran besar yang telah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, telah mengakibatkan tempat ini menjadi jauh lebih terlihat. Ada 5 sosok di tanah kosong. 4 adalah laki-laki dan 1 perempuan. Kekuatan mereka semua sangat bagus. Jelas mereka bukan orang lemah. Selain itu, aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipancarkan oleh orang biasa. 5 aura itu juga sama kuatnya. Salah satu dari 4 pria mengenakan pakaian kuning dalam. Selain itu ada bekas luka pisau di wajahnya. Dia saat ini duduk di dahan pohon bersandar di batang pohon. Tatapannya dengan malas menyapu tempat di bawah saat dia berkata, "Cepatlah." 3 orang lainnya di tanah dengan cepat menganggukkan kepalanya saat mendengar orang ini berbicara. Mereka bertiga mengenakan jubah berwarna kuning dan mengenakan lencana serupa di dada mereka. Sepertinya mereka berasal dari fraksi yang sama. Serahkan rubah putih ajaib. Bukannya kita tidak melakukan sesuatu seperti membunuh seorang wanita. Wanita itu memegang pedang panjang di tangannya. Pakaian hijau pucatnya melilit sosok indahnya sampai itu ditampilkan dengan jelas. Sosoknya yang luar biasa sangat menarik, dan rambut hitamnya yang secara acak tertahan oleh kain berwarna hijau, meluas ke pantatnya yang indah. Penampilan muda dan cantik miliknya tidak asing. Itu mengejutkan Nalan Yanran yang telah mendampingi Yun Yun dalam meninggalkan Kekaisaran Jiama saat itu. Beberapa tahun telah berlalu. Nalan Yanran saat ini tidak lagi memiliki kelembutan yang dia miliki saat itu. Ketika dia pindah, dia akan memancarkan daya tarik dewasa yang memikat. Wanita muda yang dimanjakan saat itu benar-benar menjadi kecantikan yang luar biasa yang dapat membawa kehancuran ke kota dan kekaisaran. Ada rubah putih kecil yang indah di pundak Nalan Yanran. Rubah putih ini memiliki bulu putih salju yang sangat halus. Sepintas orang akan memiliki perasaan menyukainya terlalu banyak untuk meletakkannya. Itu memiliki dampak mematikan pada wanita. Pada saat ini, sepasang mata cerdas milik rubah putih ini berkeliaran di sekitar. Tampaknya niat membunuh yang merembes dari tubuh orang-orang di pohon di sisi berlawanan telah menyebabkan bulu salju putih untuk menunjukkan tanda-tanda gemetar. Sebuah omelan lembut dipancarkan dari mulutnya. Nalan Yanran tampaknya telah merasakan ketakutan rubah putih kecil itu. Dia dengan lembut menggosok kepalanya sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Mata cantik miliknya itu dengan dingin menatap ketiga orang di depannya. Dia mengencangkan cengkeramannya di pedang panjang saat aura pedang yang tajam perlahan-lahan melonjak keluar. 2 kata dingin juga dengan lembut dikeluarkan dari mulutnya. Bermimpilah. Hehehe, sungguh kecantikan yang keras kepala. Namun Anda sedikit terlalu keras kepala. Dengan kekuatan bintang 5 Dou Huang Anda bisa melupakan tentang melarikan diri dari tangan kami bertiga. Dengan patuh serahkan rubah putih itu. Kalau tidak, aku tidak keberatan menikmati seberapa banyak ekstasi seperti yang diberikan kecantikan. Seorang pria berpakaian kuning menatap Nalan Yanran dengan tatapan yang membakar. Dia tanpa sadar menjilat bibirnya dan matanya menunjukkan ekspresi cabul. Wajah cantik Nalan Yanran juga menjadi lebih kencang setelah mendengar kata-kata tercela seperti itu dari orang ini.
Kekuatan dari 3 orang di depannya adalah sekitar dari bintang 4 Do Huang. Jika itu cuma 1 orang, dia yakin dia bisa membunuh mereka dalam waktu singkat. Namun jika ketiganya menyerang bersama, dia akan kesulitan memblokir mereka. Selain itu, ketiga orang ini berasal dari fraksi yang sama. Mereka berkolaborasi dengan baik satu sama lain. Selama pertukaran sebelumnya dia hampir mengalami kerugian. Hal yang paling membuatnya tertekan adalah pria yang duduk di pohon itu. Orang ini tidak menyerang sejak awal. Namun Nalan Yanran merasakan tekanan lemah ketika menghadapi dia dari sisi yang berlawanan. Jelas kekuatan pihak lain jauh lebih kuat daripada kekuatannya. Gerbang roh bumi memang tempat di mana sampah diproduksi. Ekspresi ketiga pria berbaju kuning itu menjadi sedikit lebih dingin ketika mereka melihat bahwa Nalan Yanran telah mengidentifikasi fraksi mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka juga dianggap sebagai elit dalam generasi yang lebih muda dari gerbang roh bumi. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Tang Ying dan Nona Feng, mereka masih memiliki reputasi. Jika mereka tidak membutuhkan rubah putih psikis untuk memimpin jalan ketika mereka memasuki gunung mata surga, mereka tidak akan menjadi musuh dengan bintang 5 Do Huang tanpa alasan. Namun karena mereka sudah melakukannya, secara alami tidak ada cara untuk mengubah hal ini. Mereka bertiga saling bertukar pandang. Dengan segera mereka mengangguk sedikit dan memutuskan untuk tidak terus terjerat dalam masalah ini. Tubuh mereka bergerak dan membentuk bentuk segitiga, mengelilingi Nalan Yanran. Do Qi dalam warna kuning yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Penjara menggambar tanah. Tangan mereka bertiga dengan keras mendarat di tanah. Tanah berguncang dan tanah cepat bergejolak. Potongan-potongan batu ditembakkan. Dalam sekejap mata, kandang yang terbentuk dari tanah pecah dari tanah dan menjebak Nalan Yanran di dalamnya. Nalan Yanran merajut alisnya setelah melihat ini. Kakinya menekan tanah dan tubuh indahnya bagian atas yang berputar dengan cepat. Aura pedang tajam melesat ke segala arah dan dengan kejam memotong sangkar, menyebabkan banyak garis potong muncul dengan cepat. Ketiga pria berbaju kuning itu dengan keras membanting tangan mereka ke tanah ketika mereka melihat bahwa sangkar itu dengan cepat runtuh di bawah tangan Nalan Yanran. 3 tombak berwarna kuning terbuat dari lumpur, segera ditembak keluar dari tanah. Setelah itu mereka dengan cepat ditangkap oleh mereka bertiga. Kaki mereka menginjak tanah saat mereka menembak ke arah Nalan Yanran di tengah. Nalan Yanran tidak berani remehkan serangan gabungan dari 3 bintang 4 Do Huang. Pedang panjang di tangannya dibungkus oleh aura pedang yang kuat karena dengan licik dan kejam ditusuk dengan cara yang seperti kilat. 4 orang saling bertukar pukulan di dalam kandang dengan cara yang seperti kilat. Aura pedang menyebar kemana-mana, membentuk banyak parit yang dalam di tanah. Ketiga pria berbaju kuning itu sepertinya menyadari ketajaman aura pedang Nalan Yanran. Karena itu, mereka tidak dengan paksa menyerang. Sebaliknya mereka bergantung pada afinitas tanah jangka panjang mereka untuk perlahan-lahan menguras Do Qi-nya. Nalan Yanran juga menyadari taktik kelelahan yang telah diadopsi ketiga orang itu. Namun dia tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Ketiga orang ini bekerja sama dengan sangat baik dan dengan tegas telah membatasinya sejak awal. Hal ini menyebabkan dia tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk beristirahat. Jika ini berkepanjangan, defisiensi Do Qi akan menghasilkan bagian dalam tubuhnya. Dentang-dentang-dentang, pedang panjang menembus ketiga ujung tombak dengan cara seperti kilat. Wajah cantik Nalan Yanran berubah dingin ketika aura pedang tajam tiba-tiba melesat keluar. 3 tombak lumpur diledakkan ketika mereka dikejutkan oleh aura pedang. Namun sebelum Nalan Yanran bisa terus menekan serangannya, tanah berguncang dan pilar lumpur besar yang tajam ditembakkan, menyebabkan dia buru-buru mundur. Ketika tubuh Nalan Yanran mendarat, 3 orang di seberangnya membentuk tombak yang lebih panjang. Armor kuning dalam juga muncul di tubuh mereka saat ini,
melindungi mereka dengan perlindungan yang kuat. Metode Qi hubungan darat biasanya khusus untuk pertahanan jangka panjang. Anda layak menjadi bintang 5 Do Huang dengan begitu merepotkan untuk ditangani. Namun ini akan berakhir di sini. Dengan Do Qi di tubuh Anda, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa bertahan lama. Serahkan rubah putih psikis kepada kami dan kami akan melepaskanmu. Suara rendah dan dalam dipancarkan dari armor kuning dalam. Anda dapat menggunakan kata-kata ini untuk mengelabui anak berusia 3 tahun. Nalan Yanran dengan dingin tertawa ketika dia mendengar hal ini. Dia bukan lagi wanita muda saat itu. Pengalamannya di dataran tengah selama tahun-tahun ini juga memungkinkannya untuk memahami banyak prinsip. Pemalu yang membandel. Anda mencari kematian. Ketiganya menjadi tidak sabar ketika mereka melihat bahwa Nalan Yanran masih tidak akan menyerah. Tangan mereka saling berhadapan dari kejauhan dan 6 pilar cahaya beraliran Do Qi berwarna ditembak keluar. Dengan segera mereka berubah menjadi bentuk segitiga yang melingkari cahaya. Semangat lahan, keterampilan mencair bumi. 3 orang itu berteriak dengan keras. Do Qi kuning tua dengan cepat diaglomerasi di depan salah satu dari mereka. Do Qi yang kuat yang telah mengumpulkan kekuatan mereka bertiga, menyebabkan bahkan Nalan Yanran untuk mengubah ekspresinya. Ketika teriakan itu terdengar, Do Qi yang sangat kuning dengan cepat menjadi terdistorsi. Segera itu berubah menjadi naga bumi yang ganas. Ini mengeluarkan suara gemuruh dan berubah menjadi sinar cahaya dengan keras. Akhirnya tembakan itu langsung ke arah Nalan Yanran. Gulungan dalam muncul di tanah kosong di mana ia lewat, muncul seperti banteng membajak sawah. Skill melelehnya bumi dari gerbang roh bumi memang memiliki beberapa keunikan. Pria di dahan pohon itu melirik naga bumi di depannya dan dengan lembut berkata. Nalan Yanran mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat naga bumi dengan ganas menembaki. Tangannya melemparkan rubah putih kecil di pundaknya ke samping, dan Do Qi berwarna hijau dengan cepat membentuk dinding angin di depannya. Naga bumi bertabrakan dengan dinding angin. Bilah angin tajam yang terdiri dari dinding memotong naga bumi sampai berulang kali bergetar. Namun ini tidak berhasil menghentikan serangan naga bumi. Kedua belah pihak terus di kondisi ini untuk sesaat sebelum dinding angin meledak dengan keras. Nalan Yanran terungkap ke naga bumi ketika dinding angin pecah. Ini segera meraung pada mantan sebagai mulut ganas yang menggigit di kepala Nalan Yanran. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi sedikit pucat ketika dia melihat naga bumi dalam jarak dekat. Dia baru saja akan menggunakan Do Qi ketika dia terkejut menyadari bahwa tubuhnya telah terjalin oleh energi berwarna hitam yang tidak biasa. Angin tajam membentuk tinju yang ditembakkan dari kabut tebal jarak yang cukup dekat ketika naga bumi hendak menerjang ke Nalan Yanran. Segera menabrak naga bumi. Ini bergetar sebelum berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang pecah. Perubahan tiba-tiba yang tak terduga mengejutkan semua orang. Ini termasuk pria di cabang pohon. Dia melempar matanya yang agak kaget ke arah titik di mana angin kencang telah dipancarkan. Siapa ini? Saya Huang Tian dari gerbang roh bumi. Teman, tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Pria berjubah kuning itu menyapu pandangannya dengan hati-hati di sekelilingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Apakah kamu tidak takut membuang muka gerbang roh bumi dengan memiliki begitu banyak pria menggertak seorang gadis? Sebuah tawa mengejek dipancarkan dari kabut tebal. Tiba-tiba langkah lembut terdengar. Sesaat kemudian, sosok kurus muncul di depan mata semua orang. Nalan Yanran yang masih dalam keadaan terkejut, mengangkat kepalanya saat dia melihat sosok yang perlahan-lahan berjalan keluar dari kabut tebal. Dia baru saja akan mengucapkan terima kasih ketika dia melihat wajah itu. Tubuhnya langsung menegang. Seluruh pikirannya juga tampak terhenti pada saat ini. Lama kemudian sebelum dia dengan lembut mengucapkan nama itu,
yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya dengan beberapa kesulitan dan ketidakpercayaan. Xiao Yan? Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.